Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reksa Jaya dari kelas 10-9 dan saya di sini dengan Bu Farida. Saya akan mewawancarai mengenai kecelakaan yang terjadi pada demo baru ini yang bersangkutan dengan ojol. Izinkan saya untuk mewawancarai ya. Apa yang menyebabkan kecelakaan ojol hingga terjadi peristiwa dilindas tersebut? Menurut saya itu kan sebuah ketidaksengajaan ya. Cuma memang ketidaksengajaannya itu fatal karena kita tahu beberapa hari belakangan itu terjadi demonstrasi besar di Jakarta yang mengakibatkan para aparat harus menindak tegas. Nah, sayangnya ketika mobil rantis itu lewat dan ternyata di depannya ada seorang ojol yang katanya menyeberang gitu kan, sehingga yang supirnya itu tidak melihat dan akhirnya terlindas gitu. Oke, terus ke pertanyaan kedua. Menurutmu, mengapa tindakan aparat tersebut dalam kasus ini menuai banyak tanggapan dari masyarakat? Baik, kalau soal demonstrasi memang aparat itu selalu menjadi pusat perhatian karena yang pertama aparat itu kan tugasnya untuk mengamankan situasi, tapi yang menjadi perhatian adalah ketika para aparat itu mengamankan situasi dengan kekerasan dan terlebih lagi kemarin terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia sehingga banyak kecaman dari para masyarakat atas tindakan aparat seperti itu sih. Sekian aja wawancara dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang saya bisa bantu. Perkenalkan, nama saya Adinda Pratiwi. Saya dari kelas 10-9. Dan ini dengan Bapak siapa? Bapak Iwan Sutrisno. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai peristiwa yang terjadi baru-baru ini mengenai bersangkut pautan dengan ojol. Oke. Izinkan saya untuk wawancara ya, Pak. Apa dampak atau akibat dari peristiwa kecelakaan ojol yang terlindas bagi korban dan lingkungan sekitar? Dampak dari peristiwa yang terjadi pada ojol minggu lalu itu dampaknya sangat luar biasa ya. Terutama dampaknya ke sekolah juga ternyata ada. Ya, terus itu yang pertama. Yang kedua, dampak yang kedua yaitu sekarang masyarakat itu sudah tidak mempercayai yang namanya aparat karena aparat sekarang melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa melihat siapa orang yang dilakukannya itu. Dah. Terus, apa yang menyebabkan kecelakaan ojol hingga terjadi peristiwa dilindasnya tersebut? Nah, sebenarnya sih nggak salah polisinya, nggak salah ojolnya. Yang salah itu sebenarnya sih masyarakat ya. Kenapa disebut salah masyarakat? Polisinya itu sepertinya disebutnya ya? Khawatir atau apa ya namanya? Mungkin dia rewas atau apalah gitu ya. Nah, segala itu dia tuh lagi buru-buru dan polisinya itu yang saya tangkap ya, dia itu enggak sengaja untuk melindas tukang ojol tersebut. Kalau misalkan dianya tahu gak bakalan terjadi seperti itu. Dan kalau misalkan dia tidak dikejar-kejar tuh mobilnya, ya intinya gini, mobilnya tuh kalau tidak dikejar-kejar tidak akan terjadi hal seperti itu deh. Oke, itu aja Pak yang saya ingin wawancarai. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Maaf ganggu Pak. Ya, gak apa-apa. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arumningtyas Pratiwismanto dari kelas 10-9. Ya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Nanang. Bapak Nanang. Baik. Pertanyaan pertama Pak, apakah Bapak mengetahui tentang kecelakaan yang merenggut nyawa salah satu ojek online pada demo baru-baru ini? Ya, dibilang mengetahui sih tidak mengetahui, tapi karena sekarang zaman media sosial ya, akhirnya bisa tahu dari informasi berita. Kalau ditanya mengetahui, berarti kan Bapak harus ada di tempat kejadian ya, baru Bapak bilang mengetahui. Bapak hanya tahu dari informasi, artinya pada saat demo itu terjadi, Bapak kan tidak di tempat, artinya Bapak tidak bisa dibilang mengetahui, Bapak hanya tahu dari informasi media sosial. Baik, pertanyaan kedua, apa harapan Bapak terhadap pemerintah atau pihak terkait agar kejadian ini tidak terjadi lagi?
Ya tentunya apa yang disuarakan mahasiswa dan masyarakat sama, kan Bapak, kamu juga sebagai warga negara Indonesia ingin seperti apa yang mereka suarakan. Artinya apa, perlakuan yang adil, aturan yang berpihak pada rakyat, ya kan, semua apa hasil pajak dari bangsa kita, dari rakyat kita itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat, baik itu untuk membangun fasilitas jalan, sekolahan, rumah sakit, dan segala fasilitas yang dibutuhkan sama rakyat, bukan dipakai untuk kesejahteraan para pejabat. Seperti itu, Nak. Baik, terima kasih Bapak sudah mau Sama-sama. meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.